Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 Kewarganegaraan kelas G184 akan mempresentasikan bab 2 tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Jawari, NPM 2104 5010013 dari pariwisata. Saya Sani Nur Sabrina, NPM 2101301029 dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, saya Ahmad Ismu Fajar, NPM 21032010200 dari jurusan Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Riana Latifa, NPM 2104101015 dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Atta Aurinia Krisna Putri, NPM 210430113 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Nadifa Bernisania dari Ilmu Komunikasi dengan NPM 210430142. Perkenalkan, nama saya Siat Anas Mesofa Mulidio, NPM 210820101442. Perkenalkan, nama saya Riga Badri Pamungkas, NPM 21810101047 dari Prodi Informatika. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Riga. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk yang subbab A, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, dan kata nasional berasal dari kata nasional. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Lalu menurut Thailand 2002, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikir dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi, konstitusi negara, yaitu dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Tata. Saya persilakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya identitas nasional. Identitas nasional sendiri memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk mempertahankan kesatuan suatu negara. Yang kedua, pembeda dari negara lain. Yang ketiga, landasan negara. Dan yang keempat, alat pemersatu bangsa. Sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi dan mempertahankan identitas nasional. Alasan terbesarnya diperlukan identitas nasional adalah keberagaman suatu bangsa, karena kondisi negara Indonesia yang sangat beragam dengan banyaknya suku di dalamnya. Selain itu juga terdapat tantangan zaman dan persaingan dunia internasional, sehingga dibutuhkannya identitas nasional untuk menghadapi tantangan tersebut. Jika negara tidak memiliki identitas, mereka akan sulit untuk menggapai cita-cita bersama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, politik, identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah
oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Nah, pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Kemudian, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Next. Kemudian secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 1945. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan oleh Winarno pada tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lalu yang kedua, ada bendera negara adalah Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai dengan pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai dengan 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang didengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai dengan pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Gilbert Faith
pada tahun 1960. Yang keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedelapan, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Beberapa contoh dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang terakhir, lebih bangga menggunakan bendera, bahasa, dan simbol asing daripada menggunakan identitas bangsa Indonesia. Upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional, yaitu perlu adanya upaya dari generasi baru Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi dan tidak kalah dengan negara lain. Menumbuhkan kecintaan terhadap produk Indonesia, bangga Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos, kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercakup dalam Pancasila, sehingga akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir, materi E, esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia harus memiliki identitas nasional karena sebagai ciri bangsa Indonesia agar dapat dikenal oleh negara lain. Sehingga kita dapat melanjutkan perjuangan untuk tetap ada sebagai bangsa yang semestinya. Yang kedua, identitas nasional sebagai sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri, seperti halnya manusia yang tidak dapat hidup sendiri, dan pasti memerlukan negara lain ataupun orang lain. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, pengertian, tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara. Dalam hukum internasional dikenal asas par imparem not habet imperium. Artinya, negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Dapat kita simpulkan bahwa identitas bagi sebuah bangsa adalah hal yang sangat penting bagi bangsa tersebut, yang nantinya bisa menjadi ciri khas dan pembeda dengan bangsa lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus melestarikan identitas bangsa Indonesia dalam persaingan internasional yang semakin dinamis dan ketat. Siapa yang tidak kuat dengan tantangan tersebut akan terombang-ambing serta kesulitan dalam meraih cita-cita bersama. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.